tahun berlalu, pandemi COVID kian samar dan kini telah memasuki tatanan baru atau disebut new normal, pasca menjalani pembatasan sosial berskala besar atau disebut PSBB. Di lain sisi, terjadinya dekulturasi budaya di tengah masyarakat kota, permasalahan sosial seperti kekerasan dan pelecehan seksual dalam rumah tangga dan anak juga meningkat. Komnas Perempuan mencatat telah menerima 2.592 kasus, yang artinya masa pandemik memberikan dampak baru pada ketegangan dalam keluarga. Ya, fenomena non-alam ini mengakibatkan dampak multisektoral terhadap kehidupan masyarakat, termasuk sektor keluarga, khususnya berkaitan dengan perceraian. Sementara itu, di Dusun Songgorunggi, ibu-ibu PKK mempersoalkan hal yang sama. Hal ini saya ketahui ketika berkunjung di rumah Ibu Lurah beserta beberapa ibu-ibu PKK. Keresahan beliau terkait sekolah daring seolah-olah memberikan beban ganda kepada seorang ibu, yang kerap kali mengundang kericuan dalam tanggung jawab keluarga. Tidak lain, hal ini juga dipengaruhi oleh perspektif budaya dalam menilai perempuan. Dalam budaya Jawa, istilah seperti konco wingking memberikan pemahaman bahwa setelah menikah, istri adalah milik suami, dan tentu saja hal ini mengundang perilaku suami untuk menguasai istri. Sedangkan ideologi gender hasil konstruksi masyarakat menimbulkan berbagai masalah dalam keluarga. Terjadinya kekerasan dalam keluarga merupakan implikasi dari ideologi gender, di mana hubungan atas bawah yang hierarkis dalam keluarga membuat pola hubungan itu sendiri menjadi disharmonis. Berdasarkan riset yang saya lakukan melalui sesi diskusi dan kuesioner, kekerasan yang terjadi pada perempuan di Desa Dagen disebabkan oleh 3 faktor, di mana 3 faktor ini merupakan cara laki-laki dalam menunjukkan kekuasaannya. Yang pertama, yaitu dengan kekuasaan patriarki atau patriarki power. Yang kedua, merupakan hak istimewa atau privilege. Dan yang ketiga, merupakan sikap permisif atau permission. Sering kita dengar bahwa perempuan tidak bisa dihindarkan dari topik masalah kekerasan seksual. Oleh karena itu, perlu diberlakukannya upaya-upaya preventif untuk melindunginya. Adapun alternatif yang dapat diberikan, salah satunya pelatihan asertivitas normatif. Asertif merupakan kemampuan untuk dapat mengkomunikasikan apa yang diinginkan dan dipikirkan kepada orang lain dengan tetap menjaga dan menghargai perasaan orang lain. Dengan harapan, para korban dapat menyatakan secara tegas apa yang ia rasakan tanpa adanya tekanan pihak lain, serta korban mampu bertingkah laku secara tepat dan adaptif tanpa harus menyakiti perasaan orang lain, dan tentu menghindarkan korban dari tindakan-tindakan yang membahayakan keselamatan dirinya. Dengan begitu, dari berbagai penemuan kasus kekerasan seksual, dalam menganalisis siapa yang salah dan juga benar dalam kejadian ini, tidak boleh hanya dilihat dari salah satu sisi saja, baik laki-laki maupun perempuan, tetapi harus dilihat dari kedua belah pihak, serta penggunaan pelatihan asertif yang dapat diterapkan pekerja sosial dalam menangani korban kekerasan seksual. Metode ini diharapkan membuat korban menjadi lebih terbuka, sehingga stigma buruk dari masyarakat terhadap perempuan akan meningkatkan keberanian mereka untuk melapor guna mendapatkan suatu keadilan serta mengurangi kasus kekerasan seksual melalui pelatihan asertif.